anak-anak yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Ketemu lagi bersama Cikgu Anti. Kali ini Cikgu Anti akan membahas materi tentang panas dan perpindahannya. Apa ya panas dan bagaimana cara perpindahannya? Yuk kita simak videonya. Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Energi panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Panas mempengaruhi suhu suatu zat. Jika suatu zat menyerap panas, maka suhu akan naik. Sebaliknya, jika suatu zat melepas panas, maka suhu akan turun. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi disebut juga dengan hantaran, yaitu perpindahan panas tanpa memindahkan zat perantaranya. Perpindahan panas secara konduksi yang berpindah hanya energi panasnya saja. Umumnya, perpindahan panas secara konduksi ini terjadi pada zat padat. Contoh peristiwa konduksi adalah ketika kita memanaskan batang logam. Walaupun hanya salah satu bagian ujung logam yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian logam, sampai ke ujung bagian logam yang tidak dipanaskan. Hal tersebut menunjukkan bahwa panas berpindah dengan perantara logam. Contoh lain, peristiwa perpindahan panas secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas. Lama-kelamaan, ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Kemudian, setrika listrik. Ketika setrika listrik dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke perpindahan panas yang kedua, yaitu konveksi. Apa ya itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan zat perantaranya. Jadi, pada perpindahan konveksi ini, tidak hanya panasnya saja yang berpindah, tetapi zat perantaranya ikut berpindah. Peristiwa perpindahan panas secara konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat merebus air. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Kemudian, air yang panas tersebut menjadi lebih ringan dan akan naik ke atas. Sedangkan air yang di atas yang masih dingin akan turun. Begitu seterusnya. Peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Contoh lain perpindahan panas secara konveksi yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Coba anak-anak perhatikan proses konveksi zat gas yang terjadi pada angin darat. Pada malam hari, udara di atas lautan lebih panas, sehingga menyebabkan partikel udaranya memuai ke atas. Partikel udara yang memuai ke atas tersebut akan digantikan partikel udara yang lebih dingin dari arah daratan. Peristiwa berpindahnya partikel udara sebagai penghantar panas inilah yang disebut konveksi. Sekarang coba amati proses konveksi zat gas yang terjadi pada angin laut. Saat siang hari,
Udara di atas daratan lebih panas, sehingga menyebabkan partikel udaranya memuai ke atas. Partikel udara yang memuai ke atas tersebut akan digantikan partikel udara yang lebih dingin dari arah lautan. Peristiwa berpindahnya partikel udara sebagai penghantar panas inilah yang disebut dengan konveksi. Anak-anak tahu nggak? Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang harinya. Nah, anak-anak, ada lagi nih peristiwa konveksi yang lain, yaitu penggunaan cerobong asap pada pabrik. Kemudian pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke perpindahan panas yang ketiga, yaitu radiasi. Apa ya radiasi? Radiasi ini disebut juga dengan pancaran, yaitu perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah panas matahari yang sampai ke bumi. Meskipun matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat contoh perpindahan panas secara radiasi yang lain, yaitu badan terasa hangat jika di dekat api unggun. Kemudian ada lagi contohnya, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang panas dan perpindahannya. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.